Halo anak-anak, salam olahraga. Kembali lagi di pembelajaran kesayangan kita bersama Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik anak-anak, perkenalkan nama saya Rahmat Bobi Haryanto, guru PJOK dari SMP Negeri 37 Surabaya. Sebelum memasuki ke materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar pelajaran dapat kalian terima dengan baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Pak Bobi tidak bosan-bosannya mengingatkan ke kalian semua untuk tetap menerapkan protokol 3M. Masih ada yang ingat apa aja 3M? Ya, betul sekali. M yang pertama yaitu memakai masker. Dimanapun kalian berada, ketika keluar rumah diharapkan kalian selalu memakai masker. Untuk yang kedua yaitu mencuci tangan. Jangan lupa ketika kalian mencuci tangan wajib menggunakan sabun dan air yang mengalir. Untuk yang ketiga yaitu menjaga jarak. Dalam arti ketika kalian berada di luar rumah wajib untuk menjaga jarak dengan orang lain. Berikutnya yaitu ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, Pak Bobi sarankan kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Agar apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Agar tidak terjadi cedera yang berarti. Kemudian, ketika kalian melaksanakan olahraga, wajib menggunakan kaos olahraga yang nyaman bagi kalian. Yang terakhir, yaitu ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, Pak Bobi sarankan tidak diperkenankan kalian menggunakan masker. Kenapa? Ada yang tahu? Betul sekali anak-anak. Ketika kalian melaksanakan olahraga menggunakan masker, itu dapat menghambat sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kalian. Jadi diharapkan ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga tidak menggunakan masker. Mengerti anak-anak? Baik, sekarang kita akan masuk ke materi. Untuk materi yang ini, Pak Bobi akan mereview dari pembelajaran sebelumnya atau minggu lalu, yaitu tentang pergaulan bebas. Tetapi nanti di segmen kedua dan ketiga, Pak Bobi akan memberikan kuis ke kalian. Kuisnya apa Pak? Kuisnya yaitu seputar materi kali ini dan minggu lalu, yaitu tentang pergaulan bebas. Oleh karena itu, kalian siapkan buku catatannya dan alat tulis kalian. Mungkin kalian kemarin sudah sempat merangkum tentang apa yang sudah Pak Bobi jelaskan. Untuk pertemuan kali ini, Pak Bobi akan mereview sedikit tentang materi yang kemarin Pak Bobi sampaikan, yaitu tentang pergaulan bebas. Apa sih pergaulan bebas? Ada yang tahu, anak-anak? Iya, betul sekali. Pergaulan bebas di sini memiliki arti yaitu salah satu perilaku bentuk menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan syarat, dan norma agama. Itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Atau pergaulan bebas sendiri bisa diartikan sebagai perilaku yang menyimpang. Pergaulan sendiri memiliki arti yaitu proses interaksi antara individu atau individu yang lain. Sedangkan bebas artinya tidak memiliki batasan atau kewajiban. Itu yang dimaksud pergaulan dan bebas. Di dalam pergaulan sendiri ada dua macam, yaitu pergaulan positif dan pergaulan negatif. Tinggal kalian mau memilih yang positif ataupun yang negatif. Apa sih Pak pergaulan positif dan negatif itu? Di sini Pak Bobi jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan pergaulan positif yaitu kerjasama antara individu satu dengan individu yang lain, bertujuan untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah pergaulan positif. Sedangkan pergaulan negatif yaitu sebaliknya, mengarah kepada perilaku yang menyimpang atau bisa dikatakan dengan tidak sesuai aturan. Itu yang dimaksud dengan pergaulan negatif. Berikutnya kemarin Pak Bobi juga sudah menjelaskan ciri-ciri tentang pergaulan bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas antara lain yang pertama yaitu adalah menghambur-hamburan uang. Jadi kalian sekarang di masa pandemi seperti ini belajar dari rumah, pasti kalian belajar memakai HP.
Nah, ketika kalian sudah fokus ke HP, otomatis menggunakan paket data. Ketika kalian menggunakan paket data tersebut, kalian gunakan sebaik-baiknya, bukan malah digunakan sebagai game. Itu salah satu ciri pergaulan bebas, yaitu menghambur-hamburkan uang dengan cara paket data dibuat game, bukan dibuat sebagai pelajaran. Untuk ciri-ciri yang kedua, yaitu rasa ingin tahu yang sangat besar. Di usia seperti kalian bisa dikatakan yaitu usia remaja. Biasanya remaja itu bisa dikatakan pikirannya masih labil dan masih ingin tahu, masih menggali rasa ingin tahu kalian. Akan tetapi harus ada porsinya. Maksudnya porsinya seperti apa, Pak? Maksudnya di sini adalah rasa ingin tahu kalian harus mengarah ke sesuatu yang positif. Untuk ciri-ciri yang ketiga, yaitu perilaku yang tidak baik. Dimanapun kalian berada, kalian wajib berperilaku yang baik kepada orang tua, guru, kakak, bahkan teman. Ada peraturan-peraturannya. Itu adalah sedikit dari ciri-ciri pergaulan bebas. Kemudian setelah ciri-ciri, ada faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Apa saja? Masih ada yang ingat? Ya, betul sekali. Faktor yang pertama yaitu adalah rendahnya taraf pendidikan keluarga. Itu adalah salah satu faktor penyebab pergaulan bebas. Untuk faktor yang kedua yaitu keadaan keluarga yang tidak harmonis. Mungkin di dalam keluarga ada yang broken home, itu bisa mengarah ke mental kalian. Berikutnya yang ketiga yaitu adalah orang tua kurang memperhatikan tentang kalian. Yang keempat, lingkungan setempat kurang baik. Yang kelima, kurang berhati-hati dalam berteman. Nah, yang poin kelima ini kurang berhati-hati terhadap teman, maksudnya adalah ketika kalian mempunyai teman, kalian harus memilah dan memilih. Untuk berikutnya adalah cara mengatasinya. Di sini Pak Bobi memiliki trik-trik untuk mengatasi tentang menjauhi pergaulan bebas. Kalian penasaran apa saja trik-triknya? Pak Bobi akan jelaskan di segmen kedua. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Di segmen yang pertama tadi, Pak Bobi sudah menjelaskan ciri-ciri pergaulan bebas, faktor pergaulan bebas, dan yang terakhir adalah dampak pergaulan bebas. Di sini Pak Bobi akan melanjutkan yaitu tentang tips-tips atau cara menyegah pergaulan bebas. Tips yang pertama yaitu kalian bisa memperbaiki pola pikir kalian. Jadi kalian bisa berpikir ketika kalian mempunyai teman, kalian bisa memilih teman yang baik dan teman yang tidak baik. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua yaitu jujur pada diri sendiri. Untuk tips yang ketiga, banyak-banyak beraktivitas yang positif. Ketika kalian memiliki masalah, mempunyai masalah, bisa kalian salurkan dengan menyalurkan hobi kalian, misalkan main band, berolahraga, dan lain sebagainya. Untuk tips yang keempat, yaitu mengurangi penggunaan gadget. Oke lah, ketika kalian melaksanakan pembelajaran, kalian boleh menggunakan gadget. Tetapi di luar pelajaran, apabila tidak perlu dengan menggunakan gadget, kalian tidak perlu fokus dengan gadget terlalu lama, karena juga dapat merusak mata kalian. Itu adalah beberapa tips dari Pak Bobi tentang cara menangani pergaulan bebas. Setelah ini, Pak Bobi akan memberikan kuis ke kalian. Oleh karena itu, kalian siapkan dulu buku catatan dan alat tulisnya. Karena kuis ini adalah tugas untuk kalian yang nantinya akan kalian kumpulkan di guru olahraga kalian masing-masing. Siap untuk kuis anak-anak? Oke, kita mulai kuis. Untuk soal yang pertama, proses interaksi yang dilakukan oleh individu satu dengan individu yang lain disebut juga dengan A. Perkenalan, B. Pergaulan,
C. Percakapan. Dan D. Sosialisasi. Untuk soal nomor 1, Pak Bobi mulai 20 detik dari sekarang. Kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Interaksi antara individu, baik perorangan maupun kelompok, disebut dengan A. Perkumpulan, B. Permusuhan, C. Pergaulan, dan D. Persatuan. 20 detik dimulai dari sekarang. Kita beranjak ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Yang dimaksud dengan pergaulan adalah A. Proses interaksi yang dilakukan oleh kelompok dengan individu, B. Proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, C. Proses interaksi yang dilakukan oleh individu tertentu, D. Proses interaksi yang dilakukan hanya oleh kelompok. Pak Bobi beri waktu 20 detik dari sekarang. Berikutnya kita beranjak ke soal nomor 4. Salah satu ciri-ciri pergaulan bebas adalah A. Adanya indikasi tekanan ekonomi, B. Adanya indikasi tekanan mental dan emosi, C. Adanya indikasi tekanan sosial, dan D. Adanya indikasi tekanan fisik. Pak Bobi beri waktu 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, sekarang kita akan beralih ke soal nomor 5. Salah satu faktor penyebab pergaulan bebas dari faktor orang tua adalah A. Orang tua dianggap ketinggalan zaman, B. Orang tua dianggap lebih maju dari remaja, C. Orang tua dan remaja dianggap ketinggalan zaman, dan D. Remaja dianggap ketinggalan zaman. Untuk soal nomor 5, Pak Bobi beri waktu 20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan 5 soal, Pak Bobi akan memberikan 5 soal lagi di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, Pak Bobi ingatkan sekali lagi, kalian siapkan buku tulis dan catatan untuk mengerjakan kuis-kuis yang akan Pak Bobi sampaikan. Di segmen yang kedua tadi, kalian sudah mengerjakan soal 1 sampai 5. Untuk yang sekarang, Pak Bobi akan melanjutkan ke soal nomor 6.
Dicatat dengan baik soalnya. Soal nomor 6. Pergaulan yang tidak terbatas akan berdampak pada diri sendiri, keluarga, serta ketenangan di masyarakat. Dampak psikologis akan dialami oleh A. Keluarga, B. Masyarakat, C. Diri sendiri dan keluarga, dan D. Hanya diri sendiri. Pak Bobi beri waktu 20 detik dari sekarang. Berikutnya kita akan beralih ke soal nomor 7. Pencegahan pergaulan bebas dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan cara A. Menumbuhkan nilai-nilai percaya diri, B. Menghilangkan pergaulan yang terbatas, C. Seleksi memilih teman, dan D. Berteman tanpa pilih-pilih. Silahkan kalian kerjakan. Pak Bobi beri waktu 20 detik dari sekarang. Berikutnya kita akan ke soal nomor 8. Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas adalah A. Melarang anak untuk bermain di luar rumah, B. Memberikan anak pekerjaan yang terlalu banyak, C. Penyuluhan tentang bahaya dan dampak pergaulan tidak sehat, atau D. Membatasi penggunaan internet. Pak Bobi beri waktu kalian mengerjakan 20 detik dari sekarang. Berikutnya kita akan beralih ke soal nomor 9. Berikut tindakan pencegahan terhadap perilaku pergaulan bebas adalah A. Hidup selalu mengikuti perkembangan zaman, B. Mengikuti pola hidup orang lain, C. Selalu memperhatikan perilaku teman, atau D. Mematuhi norma agama dan kesusilaan. Silakan kalian kerjakan. Pak Bobi beri waktu 20 detik dari sekarang. Ya anak-anak, tidak kerasa kita sudah sampai ke soal terakhir, yaitu soal ke-10. Akan Pak Bobi sampaikan soal yang terakhir. Dicatat dengan baik. Soalnya adalah untuk mencegah dan melakukan pembinaan agar remaja tidak melakukan kegiatan pergaulan bebas, yaitu A. Meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, B. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk beraktivitas, C. Meningkatkan keterampilan, dan D. Menumbuhkan motivasi. Pak Bobi beri waktu
20 detik dari sekarang. Baik anak-anak, Pak Bobi sudah menyampaikan 10 soal kuis yang sudah kalian kerjakan. Jangan lupa kalian mengumpulkan tugas kuis tersebut ke guru PJOK kalian masing-masing. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan soal-soal yang sudah Pak Bobi berikan? Kalian bisa melihat rangkuman dari pembelajaran minggu yang lalu. Baik anak-anak, Pak Bobi sarankan atau Pak Bobi tekankan, kalian wajib menjauhi pergaulan bebas. Kalian bisa melakukan trik-trik atau yang sudah Pak Bobi sampaikan di penjelasan sebelumnya di segmen yang pertama. Jadi kalian harus bisa memilih teman yang baik. Kalian juga harus bisa berpikir ketika kalian melaksanakan aktivitas yang negatif akan ada akibatnya, akan ada dampaknya. Anak-anak, ingat pesan Pak Bobi yang minggu lalu. Kalian harus pandai-pandai menggunakan gadget dengan baik. Kalian menggunakan gadget untuk mengerjakan, tetapi jangan sampai kalian menggunakan gadget sebagai hal-hal yang negatif. Ingat pesan Pak Bobi yang minggu lalu, tidak pernah ada kata dan tindakan terlambat untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin pembelajaran dari Pak Bobi cukup sekian. Pak Bobi ingatkan sekali lagi, ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, kalian tidak diperkenankan menggunakan masker karena dapat menghambat sirkulasi udara yang masuk ke tubuh kalian. Berikutnya, ketika kalian akan melaksanakan aktivitas olahraga, diwajibkan kalian untuk melakukan stretching atau pemanasan untuk menghindari cedera. Yang ketiga yaitu adalah ketika kalian melaksanakan olahraga, wajib menggunakan kaos atau baju olahraga yang sesuai dan nyaman. Di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Mungkin dari Pak Bobi cukup sekian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah!